Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa bantu video ini menuju 1000 like lebih. Akan ada asupan menarik lainnya hanya untuk kalian tentunya. Dan yang belum subscribe buruan. Ya kamu yang lagi sendiri, ya kamu yang lagi nongki-nongki, ya kamu yang lagi nonton sekarang ini. Karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya. Jadi subscribe sekarang agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan langsung aja gocok filmnya. Berceritakan dengan seorang yang bernama Simon King, yang juga orang terkaya dan paling berkuasa di daerah bernama Kerajaan King He. Semenjak ia melepas masa mudanya dan mengenal pergintoyan eplek-eplek, Simon King menjadi sangat terobsesi untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Ia menuruti kemauan adik John dengan menjajal surabi lembit semua wanita yang ia temui. Bahkan jika masih kurang, Simon akan berkunjung ke warung-warung yang menjual surabi lembit. Sampai akhirnya ia bertemu dengan cinta pertamanya bernama Yuliang, yang memberikannya pengalaman pertamanya pergintoyan eplek-eplek yang tak pernah ia lupakan. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun karena hasratnya semakin gila, Simon berginti dengan kembang desa bernama Liang Hua dan membunuh suaminya yang bernama Wu Dalang. Sehabis insiden itu, Simon menetapkan Liang Hua sebagai selirnya. Kini Simon pecandu pergintoyan dan hobinya ini tak pernah mengenal akhir. Diceritakan sehabis mengurus usahanya, Simon pulang dan segera bertemu dengan Liang Hua. Ia bercerita tentang temannya yang kini ia memiliki selir ke-8, yang menyebabkan ratunya tak pernah diajak berkebun cocok tanam eplek-eplek pergintoan. Selir yang diceritakan ini menggunakan jurus naga di setiap eplek-eplek pergintoannya. Karena Simon ini juga mewarisi ilmu jurus naga, di tempat yang diperkenankan Simon ini akan mempraktekannya. Untuk pemanasan, Simon melemparkan beberapa buah anggur ke Liang Hua, yang buah anggur tersebut dikembalikan dalam keadaan terkelupus oleh surabi lembit Liang Hua. Konsep macam apa ini? Kemudian di malam yang dingin, Simon mengantar teman bernama Huaji yang sedang mibuk berat. Simon pun bertemu dengan istri Huaji yang mengingatkannya terhadap mantannya dahulu. Si wanita ini bernama Xiaoji. Di saat itu juga Simon tertantang untuk menaklukkan hati Xiaoji. Simon merangkai strategi. Ia mengungkapkan kebohongan pada Xiaoji tentang kebohongan tentang suaminya yang menggodai selirnya. Strategi aksi licik Simon ini terus berlanjut. Di malam yang berbeda, Simon membawa Huaji yang telah mabik berit menginap di rumahnya untuk menciptakan kebenaran atas kebohongan kepada Xiaoji kemarin. Simon menyuruh Huaji untuk berkinto eplek-eplek mendaki gunung, mendaki lembah, melewati sungai dengan selirnya yaitu Liang Hua. Dan dalam itu mereka berduel dengan sangat sengit sampai akhirnya sangit. Keesokan harinya ia berkata pada Liang Hua bahwa ia ingin memiliki keturunan darinya. Untuk mengabulkan keinginannya, Simon menyuruh datang dan berdoa di sebuah kuil. Kemudian Simon memanggil pengawal setianya bernama Lizzie. Ia menyuruh Lizzie untuk mengantar surat kepada Huaji. Hal-hal tersebut adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk menjebak temannya sendiri, agar ia bisa segera mendaki gunung melewati lembah eplek-eplek dengan temannya ini. Surat yang ditulis oleh Simon berisi rangkaian kata-kata yang berisi lihat tentang Liang Hua, yang seakan-akan Liang Hua jatuh cinta atas pergintoyannya semalam. Di surat tersebut tertulis bahwa Liang Hua menunggunya di kuil. Xiaoji yang curiga atas gerak-gerik suaminya memutuskan untuk mengikutinya. Selanjutnya akhirnya Huaji bertemu dengan Liang Hua di kuil. Namun karena Liang Hua yang tak merasa menulis surat tersebut, ia merasa terhina dan menyepak kantung menyan milik Huaji.
Di samping itu, untuk memberikan pelajaran, suaminya Xiaoji menyuruh para begindal untuk menggeprok dan mendadar kedua telur milik Huaji. Konsep macam apa ini? Simon yang melihat kejadian penggeprokan telur tersebut segera membawa kedua temannya untuk pulang. Sesampainya di kediaman Huaji, Simon meminta izin kepada Huaji yang sedang terkapar kikuk agar ia bisa melestarikan benih sayurnya bersama Xiaoji. Untuk menyiksa dan melancarkan aksinya bengek, Simon memberikan obat ngah agar nafsu makan lancar, ngising banjar, dan keinginan berduel menjadi besar. Efek obat tersebut ternyata cepat sekali, Huaji pun menjadi kadal. Begitu pula Xiaoji yang begitu terlihat dehidrasi dan menginginkan santan gurih-rih, dan tanpa memikirkan keadaan, Simon melestarikan bibit-bibit unggul kebun sayurnya di hadapan Huaji. Sungguh pertemanan penuh solidaritas sekali. Huaji pun terkena serangan jantung setelah melihat secara langsung apa yang dilakukan sahabatnya. Singkat cerita, setelah Huaji mati, Simon memutuskan untuk mengambil Xiaoji sebagai selirnya. Yang ini membuat Lian Hua menjadi cemburu dan takut kehilangan kecebong putih peliharaan Simon. Beberapa hari setelahnya, ada kabar Wusong, adik dari Wudalang, telah kembali dan ingin membalaskan dendam terhadap kakaknya. Lian Hua yang menguping menjadi teringat masa lalu. Ketika itu Wusong datang mengunjungi kakaknya dan dijamu oleh Lian Hua, yang membuat Wusong minum kendi gendul terlalu banyak. Tanpa pengetahuan Wusong karena masih terlelap dalam tidurnya, Lian Hua diam-diam menyukai Wusong. Yang hal ini membuat ia malu terhadap kakaknya dan ia kemudian kabur minggat dan tak pernah kembali. Kembali ke alur cerita, di mana Wusong yang melakukan penghormatan di makam kakaknya. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangisi atas kematian kedua orang tuanya. Wanita tersebut bercerita bahwa kematian orang tuanya tersebut atas kejahatan Simon King. Atas dendam yang sama, Wusong dan wanita itu memutuskan untuk bekerja sama. Di malam harinya, si wanita berteriak meminta lontong. Tolong. Wusong pun menolongnya. Bukannya berterima kasih, sang wanita malah menyemburkan asap yang membuat Wusong semaput pingsan. Wanita tersebut adalah Lizzie, yaitu adalah pelayan Simon King. Ia memfitnah Wusong atas tuduhan pemerkosaan, dan ini adalah ide busuk bengek Simon untuk menggagalkan Wusong. Hari pun terus berlanjut. Yuliang yang merasa takut akan tergeserkan oleh para selir, Yuliang menyuruh Lizzie untuk menggait hati Simon agar Simon menjadikannya sebagai selir. Dan ketika di hari itu tiba, Lizzie disuruh untuk melengsarkan selir lainnya. Namun mereka memiliki kendala karena tembok Lizzie sudah jebol. Untuk mengatasi hal itu, Yuliang membawa Lizzie ke tabib langganannya. Sang tabib memeriksa mengatakan bahwa Lizzie memiliki surabi lemit yang unik yang berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya membutuhkan 1 selaput. Lizzie membutuhkan 3 selaput. Mereka pun harus menerima kekecewaan karena tabib hanya memiliki 1 selaput. Namun Yuliang memaksa tabib dan menjanjikannya uang yang banyak. Sang tabib pun tergiur dan memaksakan dan mencari selaput lainnya dengan memakai selaput gendang istrinya. Hari pun terus berlalu. Lagi-lagi Simon membawa pelayan prianya untuk ikut nimbrung bermain bersama Xiaoji. Yang hal ini membuat Xiaoji marah dan mengusir mereka berdua. Simon pun menjadi galau. Namun lirih terdengar Lizzie yang berdoa dan memuji kebaikan, kegagahan, kegantengan Simon. Yang hal ini membuat Simon menjadi Lizzie sebagai aksi tabur benih sayurnya. Dan di malam itu juga Lizzie berhasil menggait hati Simon. Misinya pun berhasil. Beberapa hari setelahnya, Simon yang sakit hati atas pengusiran yang dilakukan oleh Xiaoji kemarin malam, ia mencoba mendaki gunung melewati lembah bersama 4 laki-laki lain yang merupakan pelayannya. Kejadian ini menyerang psikis Xiaoji dan menyebabkan tidak mau makan mandi selama berhari-hari. Xiaoji yang bersamaan dengan hal tersebut, kini Lizzie yang telah menjadi selir Simon.
Namun secara terang-terangan, Lian Hua menolak hal tersebut. Hal ini membuat Simon marah dan menampolnya. Sampai sesuatu Lian Hua yang kurang setuju menantang Lizzie dan Simon kuat-kuatan untuk menabur benih sayuran. Siapa yang paling tepat menanam benih jagung maka ia yang akan menang. Di sisi lain yang diperkirakan Yuliang ternyata salah. Membantu Lizzie menjadi selir bukannya membantu mengurangi saingan, ia tanpa sadari malah menambah saingan itu sendiri. Namun kelicikan yang dimiliki Yuliang tidak sampai di situ saja. Karena Xiaozi dalam keadaan depresi, Yuliang pun memanfaatkan hal tersebut. Ia diam-diam bersikap perhatian pada Xiaozi, namun diam-diam memberi minuman bercampur obat halusinasi dengan dosis di luar nalar yang mengakibatkan Xiaozi berhalusinasi berlebihan. Dan kini Xiaozi dianggap seperti orang gila. Kembali lagi ke Simon. Simon yang terlalu keseringan berkebun eplek-eplek membuat tubuhnya melemah dan membuat tubuhnya menjadi keplek. Lizzie pun segera menemui tabib dan meminta obat keluhan dari Simon. Sang tabib pun memberikan obat kuda jingkrak kepada Lizzie. Dan ternyata Lizzie bukan memberikan obat tersebut bukan hanya kepada Simon saja, tetapi juga kepada Yuliang. Yang hal ini membuat Yuliang menjadi ingin berkebun dan menanam jagung Zoniguk setiap hari. Lizzie menyuruh salah satu pengawalnya dan menyuruh untuk menemani Yuliang untuk berkencau tanam. Di sisi lain, atas efek obat juga bereaksi kepada Simon. Simon pun menjadi bingung karena ditinggal Lizzie. Zoniguknya yang tegak dan tak bisa tidur lagi. Sampai ia akhirnya bertemu dengan Huelian. Tanpa basa-basi, Simon menanamkan sayur ke tanah yang subur. Kembali ke Yulian, tidak puas dengan pelayanannya, ia mematahkan Zoniguk pelayannya. Karena terlalu lama tubuhnya pun tak kuat, ia pun berakhir meninggal. Simon dan Huelian pun juga begitu, karena juga terlalu lama Huelian juga meninggal. Dan Simon jagung-jagung Zoniguknya meledak dahsyat karena menyadari akhir hayatnya akan goet beroleh. Dan di akhir hayatnya ia menyadari ini adalah jebakan dari Lizzie. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan Lizzie yang ternyata bekerja sama dengan Wusong untuk menjatuhkan Simon King. Mereka pun memutuskan untuk bersama dan menjalani hidup dengan kebahagiaan dan film pun tamat. Hal yang dapat dipelajari dari film ini adalah kejahatan akan mendapatkan balasannya. Karma is real, bro. Hal ini dicerminkan kejahatan Simon atas kakak Wusong. Dan jangan turuti kemauan Zonigukmu. Ambillah keputusan yang bijak dengan nalar dan dengan pertimbangan hatimu. Asik, oke. Terima kasih sudah menonton dan menontonlah untuk mendapatkan terima kasih. Dan jangan lupa berikan komentar feedback baiknya supaya Om Gemret makin berkembang dan semangat membangun channel ini dan lebih baik ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.